Yakini kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, termasuk tuan-tuan guru kiai semuanya, jangan berharap masalah nasab ini kepada PBNU. Jangan berharap masalah nasab ini sama MUI. Tidak akan ada apa-apanya untuk menyoroti ini. Karena apa? Kita berjuang dari dulu tidak bernaung kepada mereka. Kita hanya bernaung kepada kebenaran. Siapa yang benar, kita ikuti. Dan kita yakini bahwa tesis Kiai Jimat ini adalah sebuah kebenaran. Jadi ketika kebenaran diibaratkan sebagai bulldozer ini, siapapun yang menghadang tegak di depannya akan terlindas menjadi gepeng. Siapapun. Maka ketika ada maklumat seperti ini, kita abaikan seluruh akar rumput NU harus kompak, ganti ketuanya, ganti rois amnya, ganti sekjennya, ingah-ingi jadi budaknya Pak Alawi kok bangga. Mana suara Anda ketika kiai kita dipersekusi di Karawang? Dikawal loh ini sama Banser Ansor. Mana ketua PBNU? Ingah-ingi ketuanya. Tidak ada langkah nyata. Ini kenyataan. Tidak ada rasa empati sama sekali. Hanya simbolis saja. Ya serahkan dengan hukum. Serahkan. Itu bullshit. Kita sudah muak Yai. Dengan ceramah-ceramah Anda. Ya, yang seolah-olah PBN itu milik Anda. PBN itu bukan milik Anda. Justru kita itu malu. Kita malu wakili ini tadi budaknya Balawi kok bangga. Maaf ya, ini bukan tentang organisasi, tapi yang kita perjuangkan tentang kebenaran. Kalau kebenaran ini dilawan satupun kekuatan yang mampu lawannya, bagian kecil dari kekuasaan Allah, ketika Allah berkehendak pun akan terlempar, dihinakan oleh Allah di usia tua Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Andi. Aditkan semangat terus. Pesan sampaikan pesan Yai Asatus. Siap Yai, monggo lanjut Struktur dulu. organisasi PBNU ini adalah sistem hierarki, sistem dari atas ke bawah, satu keputusan di sana. Maka apapun suara kita ketika bicara tentang keadaan ini, kita tidak bisa membantah. Apapun yang menjadi maklumat daripada PBNU, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengiyakan. Namun ini tergantung daripada individual masing-masing. Tidak ada kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan melalui nada-nada keras kepada PBNU. Kita harus mempunyai mekanisme-mekanisme yang apik di sana. Kalau memang PBNU keras tetap mendukung keabsahan nasab Balawi, maka kita hanya diamkan. Ingat, ada yang namanya muktamar berikutnya yang akan menentukan bahwa kamu tidak layak menjadi ketua PBNU. Giroh PBNU tidak hadir di sana. Betul. PBNU hanya menjadi pecundang. Nah inilah yang pada akhirnya kita harus ingat di situ. Namun Yai, namun Gus, memang kita tidak bisa untuk menyuarakan seperti kader-kader di Banom-Banom, Ansor, Fatih, yang saya bisa sebut di sana. Lalu begini Yai, ada mekanisme yang harus kita tempuh ketika kita ingin tidak sepadan dengan apa yang diinginkan oleh PBNU. Apa caranya? Kita main menggunakan sistem-sistem jalur bawah tanah. Saya tidak berani untuk menyerang PBNU secara utuh, tidak berani saya menyerang Bapak Yahya Khalil Stakuf, nggak berani, karena itu merupakan ketua umum kami secara yuridis dan de facto, kan begitu, itu sah secara hukum dan secara nyata di sana. Namun kita sangat menyayangkan memang seharusnya PBNU itu
responsif, mengerti. Banyak kiai-kiai yang ada di PBNU sangat luar biasa keilmuannya. Namun kenapa beliau-beliau pada diam? Karena PBNU merupakan organisasi yang saya katakan di awal tadi, yaitu hierarki. Tidak mau kita pecah di mulut, namun tidak apa-apa kita pecah di perut. Jadi bila kita bergontok-gontokan, kita adu argumen dalam sebuah organisasi, namun organisasi lain jangan sampai mendengar bahwa NU hancur beradu argumen atau rusak karena anggotanya saling bertempur. Itu Yai kalau menurut saya. Monggo silakan dilanjut. Ya, sedikit tambah sedikit, nanti lanjut sedikit. Jadi teman-teman semuanya, kita tahu ya kejadian demi kejadian, dan kita hanya satu suara, besarkan PWILS Laskar Sabilillah sampai ujung barat dan ujung timur, dari Papua sampai ke ujung barat. Terus suarakan PWI harus besar, karena ini adalah ormas yang nyata, kebangkitan Nusantara, kebangkitan dari rakyat-rakyat Indonesia yang dulu sudah kita ketahui bahwa leluhur-leluhur daripada Wali Songo itu berjasa bersiar Islam di bangsa ini. PWS itu representasi daripada kegelisahan masyarakat yang muak dengan struktural yang ada di atas di sana. Sudah muak dengan retorika-retorika, maka kita harus kompak, satu suara, besarkan PWLS. Siapapun yang mengotak-atik PWLS itu bagian Betul. daripada pengkhianat di bangsa ini, tanpa terkecuali ya orang yang berseteru untuk tidak ingin PWLS besar. Loh. Saya tambahkan sedikit, Yai. Ini ada satu hal yang memang bisa menjadi perahu baru ketika kita ingin melindungi bangsa dan negara ini dari para kabib-kabib Ba'alwi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa masuk dalam renung di PBNU. Kita tidak bisa menggunakan bendera-bendera. Kita tidak bisa menggunakan perahu-perahu banom-banom NU. Karena ada sebuah keputusan dari maklumat PBNU seperti yang tadi Yai sampaikan. Namun kita ada perahu baru yang kita bisa lihat, perahu baru itu adalah PWILS. Dan itu siapa saja yang bergabung di sana, mayoritas adalah Banser Ansor di PBNU. Namun kita Banser Ansor tidak mau memperlihatkan Ansor dan keansoran dan kebanserannya, karena kita tahu bahwa PBNU adalah merupakan organisasi yang menjunjung tentang hierarki. Kita satu pendapat, kita satu pemikiran, apa yang menjadi keputusan itulah yang paling tidak bisa kita bantah. Itu Yai. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan, ayo yang kita berbeda pandangan terhadap persoalan nasab Ba'alwi, mari kita bergabung PWILS. Kita besarkan PWILS agar PWILS itu bisa menjaga NKRI dari perongrong-perongrong yang mengatasnamakan agama. Begitu ya. Mantap. Izinkan saya 10 detik, 10 detik, Hos. 10 detik, Ya kan, 10 detik. Bang DZ. Ya, 10 detik Belum aja. ke Habibullah. Nah, pidatomu kayak Megawati, Hos. Keren. Wih, piye toh? Habibullah. Retorika. Izin saya menyampaikan dari Yai As'ad Samsul Arifin, pelaku sejarah terbentuknya NU, Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwa jika ada orang mengatasnamakan NU tapi salah, ya jangan diikuti. Walaupun jangan diikuti. Walaupun pengurus PBNU-nya, walaupun ketua PBNU-nya, walaupun itu beliau sendiri katanya begitu. Kalau Yai As'ad Samsul Arifin salah, jangan ikuti. Walaupun anak-anak beliau nanti yang melanjutkan pesantrennya, kalau salah jangan ikuti.
Apalagi PBNU yang sekarang ini bukan pelaku sejarah, bukan keturunannya. Begitu. Lanjut. Mantap, mantap, mantap. Pitagoras sudah dibaca, Pitagoras. Kalalau. Terima kasih abangku. Iya, sudah baca Bang. Ya sudah. Nah, ini poin keempat itu penghinaan itu ya, keluar daripada sebuah. Izin dikirimkan ke saya, Gus. Oh siap Ustadz, langsung sendiko dawuh. Lanjut Pak Guru. Iya. Sebenarnya apa ya ketika ini menyikapi PBNU ya karena memang mereka muhibin. Mau ditutupi atau tidak? Atau memang mereka itu sudah bersahadatnya sama dengan para Habib-Habib itu? Artinya pakai tiga syahadat itu kan, bukan 2 kalimat syahadat, tapi 3 kalimat syahadat. Kenapa saya sampaikan demikian? Ini bukan semata-mata polemik nasab, tetapi kitab-kitab ajaran mereka yang sudah sesat kemana-mana, seharusnya mereka lebih tahu gitu loh. Tetapi kok didiamkan? Apakah itu memang benar-benar memikirkan umat? Atau apa gitu loh? Ini kan yang perlu kita pertanyakan. Bukan semata-mata surat edarannya saja. Atau memang sengaja kita kan nggak bisa gitu loh. Membiarkan hal-hal kita serupa dengan hal NU. Tidak berubah secara struktural namanya. Tapi kalau ajarannya sudah berbeda, apakah kita harus ikut NU? Ini kan harus kita pikirkan bersama gitu loh. Masa nanti kalau mau ke Mekah harus ke Hadramaut, umroh ke Tarim. Sementara tugas NU itu di samping melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang memang kemasyarakatan juga tentang akidah itu harus dijaga. Akidah ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita pernah belajar bersama itu. Tetapi ketika ada yang bertentangan, NU-nya pun diam seakan-akan ini sekedar polemik biasa. Karena polemik nasab Ba'alawi itu bukan tentang semata-mata polemik. Tetapi itu memang ada dimensi yang cukup besar. Di samping tentang terancamnya negara kita, juga terancamnya akidah kita. Akidah kita kan terancam dengan ajaran seperti itu. Gimana dengan umat nantinya? Apakah mau diajarkan seperti itu? Yang nggak tahu juga kalau memang sebagian dari pengurus besar PBNU sudah meyakini bahwa ajaran Ba'alawi itu benar. Lah oleh karenanya memang ini harus kita suarakan betul. Bukan semata-mata kita diam. Ini bukan masalah sepele loh ketika berbicara Ba'alawi. Masa kita NU tapi ajarannya berbeda, Islam ajarannya juga berbeda. Ini kan ada apa? Masa kita mau sesat berjamaah? Kan nggak seperti itu teman-teman. Ini nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Saya akan kalau sebenarnya kalau masalah polemik nasab, oke lah kalau memang masih terjadi perdebatan nggak percaya dengan kajian keiman. Tetapi ajaran-ajarannya yang sudah sedemikian sarhul ainnya bisa dijual bebas di Shopee dan lain sebagainya. Masa yang mengkaji yang memberikan penjelasan cuma kiai-kiai yang ada di TikTok ini? Tugas beliau apa gitu? Ngurusi tambang, ngurusi yang lain-lain. Ini kan kita perlu pertanyakan. Kan seharusnya PBNU itu proaktif untuk membasul masail kan ketika ada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ini menyangkut akidah loh. Kalau mereka diam, lantas apa fungsinya itu? Kalau cuma sekedar ngurus tambang ya, kan sebaiknya ya serahkan pada kiai-kiai yang lain. Saya yakin lah kiai-kiai yang lain yang akan lebih kompeten mengurus PBNU itu banyak loh. Warga Nahdliyin itu banyak. Saya percaya itu tuh. Banyak yang cerdas. Nggak kayak ketuanya. Tetapi kan permasalahannya seperti ini gitu. Ya kalau memang mereka mau berbisnis, ya jadi apalah kayak jadi bikin organisasi apa yang memang atau jadi yang banyak lah. Dirikan lain lah. Jangan menyangkuk membajak seperti ini sementara program-program dan ajaran NU mau dibelokkan gitu loh.
Ini kan bisa dikatakan pembajakan kalau seperti ini. Ketika mau dikoreksi marah. Ini kita harus suarakan loh. Memang harus ini. Kalau Ba'alawi, kalau masalah nasab, yang percaya, nggak percaya, oke boleh. Tetapi ketika ajaran seperti ini, masa kita diam gitu loh. Beda loh konteksnya. Ketika orang itu, ada pendeta menyiarkan sesuatu, umat nggak percaya. Tetapi ketika berbentuk kitab, itu banyak yang ikut itu. Apalagi disampaikan ceramahnya oleh yang memakai imamah, yang kayak model kayak di Arab. Umat akan terhipnotis dengan hal itu. Atau memang sudah percaya dengan mi'rajnya Faqih Muqaddam? Atau sudah percaya orang-orang NU itu bahwa Faqih Muqaddam tidak mati? Kan kita harus jadi pertanyaan kita ini sekarang. Kenapa hal itu diam gitu loh? Saya ingat betul dulu waktu beberapa tahun yang lalu ya, itu ada masih istilahnya ada bayi tabung. Itu NU tanggap bikin Basul Masail tentang bayi tabung itu. Dan akhirnya ada keputusan bahwa bayi tabung boleh asalkan sel telur dan sel sperma itu pasangan suami istri. Itu di Basul Masail kan. Sementara sekarang ada yang syahadatnya seperti itu, ada ininya. Kok pura-pura nggak tahu? Ini bukan sehari dua hari. Sudah lama dibahas di TikTok. Sudah banyak dibahas di Twitter, saya juga pernah lihat. Ada hal-hal seperti itu. Mantap. Tetapi kok seakan-akan nggak tahu tentang hal ini. Pura-pura nggak tahu. Ini kan menurut Waktunya, saya, Bang, waktunya PBNU peremajaan. ini kan apa ya? Kita nggak mau loh ya, sesat berjemaah. Betul. Betul. Setuju. Setuju. Jadi suarakan terus ya teman-teman ya. Suarakan terus ya. Jangan NU itu jangan hanya membajak kita, membajak NU itu lahiriahnya saja, tapi bajak juga batiniahnya. Artinya membajak lahiriah ojo ngurusi tambang NU iku, ngurusi akidah, ngurusi keyakinan, ngurusi Islam, ngurusi Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Kok NU kok ngurusi tambang? Ketuane copot, ketuane goblok. Oh, kan adiknya jadi diincar KPK, nggak berani pulang. Pak Ya Guru, dilanjut Os, yang lain oke, Os. Ini waktunya iklan. Jadi jangan lupa teman-teman, kita konsumsi seperti ini.